Ayeuna lamun kurang dilarapkeun tentang hukum anu aya di kehidupan orang, contoh netepkeun rasa asin kana naon? Lamun asin identik dengan rasa asin. Uyahnya itu menetapkan rasa asin karena uyah. Emang nu asin teh uyah unggul. Korong ya benar. Tapi itu ketetapan setiap kalian menemukan garam pasti asin, atau menetapkan rasa manis pada gula. Itu sudah ketetapan duniawi gitu. Kita tidak akan bahkan terus hampir tidak menemukan rasa gula terjadi asam gitu. Padahal aya kan gula nu asam, kadang gula nu geus basi geus kumaha gitu. Bisa wae gitu hilang. Tapi ketetapan yang pertama gitu. Uyah ge bisa jadi tidak asin gitu. Kok yang asin kan banyak, tapi kenapa menetapkan rasa asin pada garam gitu? Karena uyah karena itulah hukum adat yang paling dominan kita temukan. Mana ketika kita kembali karena ta'rif hukum, bahwa hukum itulah isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Mereview di pesantren gitu. Jadi lamun kurang dipahamkan gitu, lamun orang kembali karena hukum, bahwa ketetapan atau mentiadakan ketetapan tersebut, lamun dikembalikan karena hukum syara, berarti Allah yang menentukan. Allah oke yang merubah gitu. Banyaklah yang bisa dirubah. Kemudian kan kenapa sih misalnya perempuan tadi yang sedang haid tidak boleh sholat, itu kan ada kayak mani yang menghalangi gitu kan. Dina hukum ayat fasid, ayat hukum yang rusak gitu. Jadi kayak lebih paham di depan. Cuman ayat nama karena baru masuk ke ranah bab hukum, jadi menyampaikan tentang apa itu hukum, aturan yang ada. Allah memberikan aturan di dunia pun gitu. Akhirnya orang terjauh lah di Yayasan Janjabila. Ada nggak perubahan aturan? Sering. Lebih jauhnya misalnya tentang pendidikan, dinas pendidikan. Itu ngalirkeun aturan ayeuna. Di sekolah SD sampai detik ayeuna jadwal tan stabil, rubah. Kadang pulang ke macana hari awal masuk sih biasa jam 6:30. Pulang ayeuna 1:30 berarti. Ayeuna jam 1, ayeuna jam 2 saparapat. Dan itu aturannya ngalirkeun gitu. Tapi aturan Allah mah tetap tidak pernah memusingkan karena udah murni dari Allah Al-Qur'an. Tapi lamun geus aturan jalmi, kadang orang loba suudon ka yayasan ka mana we pokoknya yang memberikan kebijakan. Jadi tidak, kadang lamun secara emosional mah tidak bisa memandang bagaimana kita ketika di lapangan gitu. Capena kieu, riweuna kieu, memberikan pikiran kieu, ide-ide kieu, tidak tahu mereka. Kadang kan suudon. Itu aturan yang diberikan manusia ketika aya aturan. Aya jeung teu aya masalah aturan, itu harus ada reward dan punishment. Lamun aturan dilaksanakan kurang secara kontinu, secara komitmen, berarti harus ada rewardnya gitu. Lamun misalnya memang kesalahan orang melanggar tentang aturan, ya mungkin ada punishmentnya, ancaman atau misalnya hukuman. Mana dia menyampaikan di nama Majmu'atul Aqidah, ada yang disebut dengan hukum itu adalah isbat sareng nafi, antara menetapkan dan mentiadakan. Terusnya jantan pangna bahasana teu ijab sareng idam, aya sareng eueuh, aya sareng teu aya, ijab sareng idam maka itu wujud sareng adam ya gitu nya. Itu sama aya ngan ieu mah karena hukum ketetapan gitu. Bisa jadi ketetapan itu akan ada perubahan. Mana dina hukumna di dieu hukum teh kabagi tilu. Ada hukum syara, ada hukum akal, ada hukum adat. Nah ini dibahas syar'i, akal, adat. Kumaha mun pagedug ayeuna di alam dunia kan ya teh hukum dunia yang diberikan Allah dari Al-Qur'an. Maka tentunya yang paling kuat adalah syara. Apakah ada yang hukum yang pagedug
Dajjal mah kan pasti akal ya. Biasanya akal yang saran apa gedung teh. Orang berpikir bahwa ketika sekurang teh mikir ayat kehidupan akhirat. Namun akal berpikir terus akal, kadang akal orang yang terlalu menggunakan akal bisa jadi Mu'tazilah. Mu'tazilah artinya dia berpikir cuma rasional gitu. Asa mustahil gitu, cek akal gitu. Tapi Allah jelas menurut syarat bahwa darul akhirah itu ada. Kehidupan akhirat itu ayat. Bahkan di Al-Quran surah wa mal hayatud dunya lahun wa la'ibun wa darul akhiratu khairul lil muttaqin. Khairul ladzina yattaquna afala taqilun. Apakah kalian tidak berpikir bahwa ketika dunia itu lahun wa la'ibun, permainan dan tipu daya gitu. Waradarul akhir, dan kehidupan akhirat itu lebih bagus bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kehidupan akhirat bagus, lebih baik bahasana bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang tidak bertakwa tentunya tidak akan lebih baik. Kenapa? Mereka akan mendapatkan punishment dari Allah, mendapatkan hadiah dari Allah yang berbentuk siksaan gitu. Lamun pagedug tadi misalnya tentang hukum akal jeung hukum syara, maka iya hukum syara orang kedah dipunjulkan gitu. Karena ya, tidak semua bisa ditemukan dengan akal. Ini kan kehidupan, namun dina juz kedua mah aya disebut kudrat, sifat kudrat Allah. Kudrat Allah itu punya suluhi qadim, perencanaan, kemudian tanjih hadis, kemudian qabdah awal, qabdah tsanis. Kita kan ada di qabdah tsalis, qabdah tsani di kehidupan yang kedua. Itu kan kayak orang masuk ke kehidupan yang ketiga, qabdah tsalis, itu di alam barzah. Kehidupan alam barzah dan alam dunia sebetulnya lebih lama di alam barzah. Kenapa sih di dunia itu lebih sedikit? Bahkan dunia mah kan ada hitungan hari. Kalau di akhirat mah di alam barzah tidak ada hitungan. Lamun orang tos keluar di alam dunia, alam barzah, masuk ke alam akhirat, di akhirat itu tidak ada hitungan hari. Ada disebutkan yaumul akhir, tidak lailatul akhir. Yang kemungkinan menurut akal kitanya, namun akal berpikir tidak akan ada lagi malam gitu. Tapi kan itu bahasa Allah gitu. Yang kita belum bisa menemukan apakah nanti di akhirat itu akan malam atau siang, itu mah wallahu a'lam gitu. Kehidupan yang emang kita belum mengalami. Borowan yang lebih ke akhirat, ke alam barzah ge acan kan. Namun yang ke alam barzah nyobian mau telah balik deui ka dieu geus betah. Barata dalam kubur teh nu buku mana nu disiksa gitu, naudzubillah. Nah, ayahnya hukum dan lamun pagedug ngan ari syara jeung adat mah langkinya. Kadang mun akal sareng adat pagedug mana dia ada payunkeun? Akal, nya akal. Jadi paling tinggi syara, nu kadua akal, kemudian adat. Ini entos entos dibagi-bagi tingkatan. Mun akal sareng adat pagedug. Contohna lamun orang misalnya kaduruk karera seuneu teh kan panas katanya. Tah nu matak nutungkeun kana tangan urang, kana panangan urang teh cek adat mana? Cek adat mah ku seuneu. Tapi cek akal berpikir bahwa itu adalah tutungna ku Allah Subhanahu wa taala. Da buktina ada sesuatu yang sampai dibakar tidak mempan sapertoskeun Nabi Ibrahim anu tidak mempan dibakar api. Jadi kita berpikir adalah ini hukum-hukum yang disediakan di dalam Al-Quran. Kada hukum adat ogen kada dihormat. Mana hukum adat sing tiasa dihormat.